penipu cinta. Mereka tuh biasanya menggunakan berbagai macam modus yang bisa Halo dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Jadi di vlogs kali ini Alia tuh mau sharing ke dosto tentang satu hubungan yang lagi marak saat ini, yaitu LDR atau Long Distance Relationship, yang biasa kita kenal dengan sebutan hubungan jarak jauh. Nah dosto, mungkin kan kita banyak melihat untuk pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh dan mereka tuh berhasil sampai menikah dan bahkan memiliki kehidupan yang bahagia. Nah itu kan banyak ya kita lihat di channel-channel YouTube seperti itu, dan pasti dalam benak kita juga ada rasa keinginan untuk seperti itu. Nah menurut Alia itu sih wajar-wajar aja, tapi di sini kita juga mesti hati-hati karena juga di sosial media ini tuh kan banyak bisa dikatakan penipu ya, maksudnya penipu cinta. Mereka tuh biasanya menggunakan berbagai macam modus yang bisa merugikan kita sebagai pihak wanita. Nah, jadi di vlogs kali ini Alia akan rangkum menjadi 5 hal yang menjadi tanda si dia penipu cinta. Nah, jadi dosto, kalau pasangan kita itu hanya bisa menghubungi kita di jam-jam tertentu saja, kayak semisalnya contohnya dia tuh bisa menghubungi kita hanya di jam 8 malam misalnya seperti itu. Kemudian di jam-jam lainnya tuh dia tidak akan menghubungi kita, atau bahkan dia tidak akan merespon kita pada saat kita menghubungi si dia. Nah, menurut Alia itu menjadi warning ke diri kita bahwa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari pasangan kita. Seperti mungkin pasangan kita tuh sudah menikah, sudah memiliki istri dan keluarga. Jadi si pasangan kita ini tuh nggak bisa bebas atau nggak bisa leluasa untuk berkomunikasi dengan kita. Kadang mungkin kan kita sebagai wanita tuh merasa berbunga-bunga ya kalau misalnya ada yang ngajak gue nikah nih, seperti itu kan. Nah tapi kalau menurut Alia, untuk di awal perkenalan, kemudian kita juga belum kenal satu sama lain, dan si dia langsung memberikan pertanyaan kita, will you marry me? Nah sebenarnya kalau menurut Alia itu harus menjadi tanda tanya besar. Karena apa? Gimana dia mau menikahi kita sedangkan dia tuh belum tahu siapa kita, belum tahu asal usul kita, bahkan terjadi di chatting yang pertama. Dan menurut Alia tuh aneh sih kalau seperti ini. Nah jadi dosto, kalau pasangan kita itu tuh selalu menghindar untuk diajak video call, terutama secara random atau secara acak. Nah menurut Alia itu juga bisa menjadi tanda tanya kita terhadap pasangan kita. Karena juga banyak ya yang Alia suka denger tuh terjadi bahwa pada saat kita berhubungan secara online atau kenal di sosial media, itu banyak yang menggunakan foto palsu. Jadi mereka bisa aja tuh ambil foto orang lain ataupun foto artis gitu. Nanti biasanya tuh mereka akan banyak alasan atau memberikan excuse, kayak misalnya mungkin HP-nya rusak, entah mungkin lagi di luar, inilah itulah, pokoknya yang banyak banyak alasan lah, intinya seperti itu. Terutama hal tersebut itu terjadinya tuh berulang kali. Nah untuk poin ini tuh males banget sih kalau menurut Alia, kalau misalnya tuh cowok yang terutama yang baru kenal dengan kita tuh udah meminta-minta uang atau meminjam uang. Bagi Alia tuh, kalau Alia pribadi ya, menurut Alia
kayaknya kurang pantas gitu ya, maksudnya sebagai seorang lelaki gitu kan, kayaknya tuh nggak pantas untuk minta-minta dengan seorang wanita, apalagi ini misalnya seorang yang baru kita kenal hanya sebatas di dunia online gitu kan, belum sempat ketemu. Nah ini lebih-lebih lagi patut kita curigai. Ya masih banyak juga sih yang untuk kayak wanita Indonesia yang terpedaya dengan mereka, dengan pria-pria yang dikenal di online. Biasanya mereka tuh menggunakan modus, dia butuh uang untuk datang ke Indonesia. Mungkin dia menjanjikan kan, oh nanti aku akan datang ke Indonesia nih, tapi aku kurang untuk beli tiket lah, bla 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 segala macam. Nah, kalau menurut Alia, kalau memang si pria itu beneran serius dengan kita, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mewujudkan tujuannya, untuk bisa datang menemui kita tanpa harus memberatkan kita atau tanpa harus merepotkan kita. Kalau menurut Alia seperti itu. Jadi kalau misalnya memang si pasangan kita ini belum apa-apa tuh udah minta-minta barang atau minta-minta uang, nah itu kita patut curiga. Nah untuk poin yang terakhir ini tuh banyak banget terjadi. Jadi mungkin si prianya itu di awal itu dia memberikan rayuan-rayuannya ya kan, sehingga si wanitanya ini terpedaya dan mungkin pada saat itu lupa gitu ya. Jadi tuh ya udah percaya aja gitu kan, sepenuh hati. Diminta sama pasangannya untuk kirim foto yang nggak senonoh atau video-video yang nggak senonoh tuh ya udah dikirim aja gitu kan. Nah itu tuh sangat bahaya banget dosto, karena yang pertama, jika lelaki tersebut memang baik dan memang benar-benar ingin menjadikan kita istrinya, itu nggak akan mungkin meminta hal yang tidak senonoh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada lelaki yang meminta hal-hal yang nggak senonoh seperti itu, udah jelas banget sih itu tujuannya tuh nggak baik. Karena banyak kasus di awalnya itu rayuan-rayuan manis ya dari si prianya ini, kemudian juga si wanitanya ini akhirnya terpedaya dan dengan sukarela mengirim foto ataupun video-video yang nggak senonoh. Nah kemudian ini menjadi kartu mati bagi si pria ini untuk mengancam si wanita ini. Jika wanita ini tidak mau menuruti kemauannya, entah itu tidak mau mengirim uang atau tidak mau mengirim barang, nanti akan diancam, akan disebarluaskan di media sosial untuk foto-foto atau video-video kita yang nggak senonoh. Dan ini tuh banyak banget kejadian di Indonesia, juga banyak banget kita lihat di berita segala macam. Itu tuh banyak banget. Jadi kita memang mesti benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan, terutama yang kita kenal di sosial media. Nah dosto, jadi sebenarnya kita itu sebagai wanita, sebenarnya tuh kita memiliki sensitivitas yang cukup baik ya untuk menilai atau merasakan bahwa si pria ini kayaknya tuh nggak baik untuk kita. Tapi terkadang kita itu selalu mencari pembenaran untuk pria yang kita suka. Jadi tuh misalnya kita udah tahu nih hal-hal tersebut kayaknya tuh ada yang aneh dari pasangan kita. Kayaknya tuh si pasangan kita tuh ada banyak hal yang patut kita curigai. Tapi biasanya kita tuh sebagai wanita tuh selalu mencari pembenaran karena kita tidak mau menerima hal tersebut. Nah, di sini kita juga mesti pinter-pinter nih dosto untuk bisa menggunakan logika kita pada saat kita mencintai atau menyukai seseorang. Karena jangan sampai karena saking kita sukanya, saking kita cintanya, kita itu melupakan kenyataan yang ada di depan mata kita. Karena nggak semuanya yang mungkin kita lihat pasangan-pasangan lain yang berhasil menjalani LDR kemudian menikah dan bahagia, itu nggak semuanya seperti itu dosto. Banyak juga yang mengalami hal-hal yang kurang baik. Nah jadi kalau menurut Alia, kita perbanyak untuk mengenal pasangan kita, siapa pasangan yang saat ini sedang dekat dengan kita.
bagaimana sikapnya, kemudian mungkin apakah ada tanda-tanda yang memang sebenarnya tuh kita udah curiga bahwa si pasangan ini tuh nggak baik. Dan terutama menurut Alia kita juga banyak-banyak berdoa semoga kita dijauhkan dari pria-pria yang hanya memanfaatkan kita dan merugikan kita. Dan untuk dosto semuanya yang saat ini sedang menjalin hubungan LDR atau long distance relationship, semoga dosto semuanya mendapatkan pria yang benar-benar baik, bertanggung jawab, dan dijauhkan dari pria-pria modus yang tidak bertanggung jawab dan pria-pria yang hanya memanfaatkan wanita di luar sana. Sekian dulu vlogs Alia kali ini. Semoga sharing kali ini tuh bermanfaat untuk dosto semua. Dan jangan lupa dosto untuk klik tombol like, komen, dan subscribe supaya Alia makin semangat lagi untuk upload video baru berikutnya.